Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Baktikum, klasifikasi dan cuaca hujan Ika Panasolehatun 2502019, dosen pengampu Cik Sarmiati MPD PhD, Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, klasifikasi curah hujan merupakan instrumen krusial dalam memahami variabel iklim yang kian ekstrem akibat dampak perubahan iklim global. Di wilayah tropis seperti Indonesia, pengelompokan data curah hujan sangat menentukan akurasi perencanaan di sektor pertanian, mengolah sumber daya air, serta strategi mitigasi bencana klimatologi. Ketidakpastian pola curah hujan saat ini menurut penggunaan metode klasifikasi yang tepat guna mengonversi data mentah menjadi informasi aplikatif. Salah satu metode yang paling relevan dalam bidang pertanian adalah klasifikasi Alderman yang menitikberatkan pada kebutuhan air tanaman pangan melalui pendekatan agroklimat ini. Penentuan pertanaman padi dan palawija dapat disesuaikan secara presisi untuk menjaga ketahanan pangan di tingkat regional. Oleh karena itu, praktikum ini penting dilakukan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik iklim suatu wilayah guna mendukung keberlanjutan sektor terkait. Ningsih 2024. Tujuan 1. Mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim. 2. Menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Alat yang digunakan, laptop dan Excel. Langkah kerja 1. Siapkan laptop dan data curah hujan bulanan selama 10 tahun. Input data, masukkan data ke dalam Excel secara sistematis per bulan dan per tahun. Hitung rata-rata nilai curah hujan bulanan dari periode 10 tahun. Klasifikasikan, tentukan kategori bulanan berdasarkan ambang batas Alderman BB kurang dari 200 mm, bulan basah atau BL 100-200 mm. Hasil analisis data curah hujan dan klasifikasi bulanan. Tabel ini menyajikan data mentah curah hujan Kota Makassar selama 10 tahun 2015-2024. Berdasarkan rata-ratanya, Makassar memiliki variasi cuaca yang sangat kontras dengan ambang bulan basah atau BB dan bulan kering atau BK 100 mm. Berdasarkan terlihat bahwa awal dan akhir bulan Januari sampai April dan November sampai Desember didominasi oleh curah hujan sangat tinggi, mencapai puncaknya di Januari sebesar 732 mm. Sebaliknya, dari bulan Juni hingga Oktober, Makassar mengalami musim kering yang signifikan, di mana curah hujan berada jauh di bawah 100 mm. Bulan kering atau BK kurang dari 100 mm. Penentuan tipe iklim. Hitung jumlah BB dan BK, lalu cocokkan dengan matriks klasifikasi Alderman. Visualisasi dan interpretasi. Buatlah grafik batang curah hujan dan simpulkan rekomendasi pola tanam yang sesuai, tipe A sampai E. Klasifikasi Alderman dan neraca air. Tabel ini menunjukkan interpretasi data menggunakan metode Alderman. Makassar diklasifikasikan dalam tipe C, agak basah karena memiliki 5-6 bulan basah. Berturut-turut secara agroklimatologi, wilayah ini sangat cocok untuk tanam padi 1 kali dan palawija 1 kali dalam setahun. Selain itu, perhitungan P dikurang ET, curah hujan dikurangi evapotranspirasi menunjukkan adanya surplus air di awal tahun, namun mulai terjadi defisit sejak bulan April hingga November karena penguapan lebih besar pada air hujan yang turun. Visualisasi grafik P dikurang ET. Gambaran visual yang jelas mengenai periode surplus dan defisit air. Batang yang mengarah ke bawah dari bulan Juni hingga Oktober mempertegas periode kekeringan krisis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara total tahunan curah hujan tinggi, distribusinya tidak merata, sehingga diperlukan manajemen air atau irigasi tambahan pada pertengahan tahun agar lahan tetap produktif. Rekomendasi pola tanam. Berdasarkan ketersediaan air, disarankan 3 buah tanam tanpa irigasi. Memanfaatkan musim hujan untuk padi gugur atau jagung dan tanaman wijen yang tahan kering pada musim kemarau. Irigasi baik memungkinkan penanaman padi sawah dan sayuran seperti cabai atau tomat di musim kemarau karena pasokan airnya terjamin. Alternatif, menyarankan tanaman ubi-umbian serta buah-buahan musim panas seperti semangka dan melon yang mampu beradaptasi dengan kondisi panasnya Makassar. Pembahasan analisis curah hujan 10 tahun terakhir di Kota Makassar menunjukkan dominasi tipe iklim Alderman C atau agak basah yang memicu fluktuasi ketersediaan air ekstrim dan berdampak langsung pada siklus
logi tanaman. Pada periode Januari hingga Maret, terjadi surplus air yang sangat mendukung fase vegetasi padi sawah. Namun, kondisi ini menyimpan risiko pembusukan akar akibat anoksia tanah jika sistem drainase tidak dikelola dengan baik. Fadli et al. 2022. Sebaliknya, defisit air kritis yang terjadi pada Juni sampai Oktober menuju sekaman kekeringan yang dapat menghentikan pengisian bulio dan menurunkan kualitas hasil panen. Oleh karena itu, petani perlu melakukan langkah adaptasi melalui diversifikasi tanaman palawijaya atau varietas tahan air kering seperti wijen dan ubi kayu guna menjaga produktivitas lahan di tengah keterbatasan pasokan air alami. Kesimpulan, secara keseluruhan, Kota Makassar memiliki tipe iklim Oldman J atau agak basah yang ditandai dengan surplus air melimpah pada bulan Januari hingga Maret dan defisit air kritis pada bulan Juni hingga Oktober. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi jadwal tanam, di mana limpahan air di awal tahun sangat ideal bagi fase vegetasi padi sawah. Namun, kekeringan di pertengahan tahun memaksa tanaman mengalami cekaman air. Oleh karena itu, kunci keberlanjutan pertanian di Makassar terletak pada pemilihan varietas tahan kering terhadap seperti palawijaya atau wijen, serta penguatan manajemen irigasi untuk menutup celah kekurangan air alami.